Halo, Sobat InMove, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini Intermovie mau ceritain alur film yang berjudul Up. Ini adalah film petualangan komedi drama animasi CGI Amerika, yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios, dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Up adalah film pertama Pixar, yang disajikan dalam Disney Digital 3D. Film ini pun dirilis pada tahun 2009 silam. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Pete Docter dan Bob Peterson, dari cerita Tom McCarthy, dan diproduksi oleh Jonas Rivera. Film ini pun dapat rating 8,2 dari 10 versi IMDb. Up berpusat pada duda tua yang bernama Carl Fredricksen, dan seorang bocah lelaki bernama Russell. Dengan mengikat ribuan balon ke rumahnya, Carl berangkat memenuhi mimpinya, untuk melihat belantara Amerika Selatan, dan menyelesaikan janji yang dibuat untuk mendiang istrinya, Ellie. Perjalanan Carl memiliki banyak rintangan, bahkan ia harus menjaga hewan terlangka yang tersisa di bumi. Wah, kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja Intermovie ceritain. Anak ini adalah Carl Fredricksen, seorang anak yang sangat menyukai petualangan. Dalam perjalanan pulang Carl, ia mendengar ada bocah lain di dalam rumah yang menyukai petualangan. Sama dengannya, karena rasa penasaran, ia pun memasuki rumah tersebut. Bocah ini bernama Ellie. Dia mengetahui Carl masuk ke tempatnya tanpa izin, tapi dia tetap mengizinkan Carl untuk main bersamanya. Karena balon yang dibawa Carl terbang ke loteng, Ellie pun menunjukkan jalan untuk mengambil kembali balon milik Carl. Ellie selalu memberikan kejutan untuk Carl. Ia juga membawa balon milik Carl yang jatuh sebelumnya. Di kamar Carl, Ellie menunjukkan buku adventure-nya, yang sebelumnya belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Ellie ingin menjadi petualang. Dia juga pengen pergi ke Amerika Selatan, dan tinggal di air terjun surga, tapi nggak tahu nih, gimana caranya buat pergi ke sana. Jadi dia maksa Carl berjanji untuk membawa Ellie bersamanya. Sejak malam itu Carl dan Ellie selalu bersama, sampai akhirnya mereka menikah. Rumah yang menjadi pertemuan pertama mereka bangun, dan mereka jadikan tempat tinggal bersama. Waktu terus berjalan, keharmonisan yang mereka jalani tidak pernah memudar. Tapi, semua itu berubah, ketika mereka ingin melakukan program hamil. Ellie yang selalu riang gembira, sekarang jadi sering bengong. Carl pun mencoba mengingatkannya kembali, pada masa saat mereka pertama bertemu, rencana untuk pergi ke air terjun surga, mulai mereka awali dengan menabung, tapi namanya juga musibah ya, jadi tabungannya selalu dipakai. Hari terus mereka jalani, dasi demi dasi pun berganti. Sekarang mereka berdua sudah menjadi parubaya. Pekerjaan Carl sebagai penjual balon juga terus dia lakoni. Waktu lagi beres-beres rumah, Carl melihat foto Ellie saat kecil. Dia juga ingat janji yang sudah mereka buat. Untuk memenuhi janji itu Carl pun membeli tiket pesawat. Namun sayangnya umur Ellie tidak lama lagi. Ia telah berpulang. Carl hidup sendiri sekarang. Hari-hari pun ia jalani seperti biasa, tapi sekarang dia cuma duduk-duduk aja di depan rumah. Nah, saat itu sekitar rumahnya lagi ada pembangunan, tinggal rumah Carl aja yang enggak mau pindah dari tempat itu. Rumah Carl ditawar 2 kali lipat dari harga sebelumnya, tapi dia tetap bersikeras untuk mempertahankannya. Waktu Carl lagi nonton TV, datang bocah gemoy bernama Russell. Maksud kedatangannya itu, untuk membantu apapun yang Carl minta, karena ia sedang mencari lansia untuk ditolong. Di waktu yang bersamaan, datang traktor yang gak sengaja menghancurkan kotak surat milik Carl. Dia pun menjadi sangat marah, dan memukul pekerja yang memegang kotak surat itu, sampai berdarah. Kejadian ini dibawa sampai ke proses hukum. Kepolisian pun memintanya untuk pergi dari rumah, dan tinggal di panti jompo. Namun, malam ini ia memiliki rencana
Pagi harinya dua orang diutus dari Ahandi Ox untuk menjemput Karl, pas mau diajak ke panti jompo, tanpa diduga-duga, Karl terbang bersama rumahnya pakai balon. I'll send you a postcard from Paradise Falls. Ia berencana untuk pergi ke Paradise Falls, bersama dengan rumahnya. Kejadian tersebut pun membuat seluruh warga kota heran. Ya, gimana enggak, rumah segede itu diterbangkan pakai balon udara. Karl juga menyiapkan kemudi untuk menentukan arah, menuju ke Paradise Falls. Nah, tidak sengaja, Russell juga ikut terbang di rumah Karl. Karl yang merasa Russell menjadi pengganggu pun, ingin menurunkannya dari rumah itu, tapi enggak jadi, karena mikirin resikonya. Don't check around so much, kid. Russell sebagai bocah petualang tahu, kalau di depan mereka cuaca tidak baik-baik saja, tapi Karl malah nggak pedulikan Russell, namanya juga aki-aki ya, jadi wajar juga kalau batuk, hingga Nah, selagi Karl pingsan, Russell berhasil mengemudikan rumah tersebut, dan keluar dari badai. Berkat Russell juga, sekarang mereka sudah sampai di Amerika Selatan. Dan di seberang sana adalah tujuan utama Karl, yaitu Paradise Falls. Russell diminta untuk pergi ke atas, dan menarik Karl, tapi karena Karl lebih berat daripada Russell nggak bisa apa-apa. Beruntung ia pun memiliki cara yang lebih gampang, yang mana Russell mengajak Karl, untuk membawa rumah itu dengan jalan kaki. Kan lebih gampang tuh, waktu mereka cuma 3 hari, sebelum helium balon itu habis. Di sisi lain ada beberapa ekor anjing yang sedang berburu. Namun gelombang dari alat pendengaran Karl, membuat para anjing sakit dan kabur. Russell yang main di semak-semak, melihat jejak kaki. Karena ia penjelajah alam liar, jadi mudah aja buat Russell menjinakkan hewan. Burung besar ini bernama Snipe, hewan yang sangat langka. Mungkin tinggal itu yang tersisa di muka bumi. Nah, Snipe ini suka banget tuh sama Russell. Burung besar ini dikasih nama Kevin. Kevin pun ikutin gerakan yang dilakuin Karl. Karl nggak mau, Russell memelihara Kevin, jadi Russell secara diam-diam mengajak Kevin ikut dalam perjalanan mereka. Setelah berjalan cukup jauh, suara terdengar dari balik bayang-bayang depan mereka. Kirain mereka awalnya mah orang kali, tapi ternyata suara itu berasal dari anjing yang bernama Dang. Nah, kalung itu diberikan majikannya, Duck, sehingga ia dapat berbicara seperti manusia. Duck menganggap kalau dirinya adalah pelacak terbaik. Ia dikirim untuk melakukan uji khusus sendirian. Nah, Duck ini juga merupakan teman-teman anjing yang sebelumnya mengejar Kevin. Dan lagi-lagi Russell ingin memelihara anjing juga, di tempat yang sebelumnya. Kawanan Duck sudah menemukan jejak Kevin. Anjing-anjing itu juga mencium Karl dan Russell. Kemudian dari pelacak yang ada di kalung, anjing-anjing itu juga udah menemukan lokasi mereka. Malam ini mereka berkemah di bawah rumah, cuaca juga nggak mendukung kalau mau nerusin perjalanan. Helium di dalam balon udara makin berkurang. Kevin pun lagi mencari makanan dari rumah Karl, yang ternyata burung itu berjenis kelamin betina. Sarang Kevin ada di bebatuan sana. Ia mengumpulkan makanan untuk diberikan ke anak-anaknya. Sekarang Kevin akan pulang kembali. Dia pun mengucapkan salam perpisahan. Saat Kevin udah pergi,
Kemudian datang anjing yang lainnya. Pemimpin mereka ini bernama Alpha, tapi kedatangan mereka telat. Kevin udah tahu kalau bakal disergap sama anjing lainnya, jadi sebagai gantinya, Carl sama Russell bakal jadi tawanan mereka. Ada puluhan anjing yang menjaga tempat itu. Carl dan Russell terus digiring sampai ke depan majikan mereka. Nah ternyata majikan ini adalah Charles Mans, yang mana Carl dan Ellie penggemar beratnya. Nah kenapa ia ada di sini juga? Karena dulunya ia dikenal sebagai petualang sejati. Terus pas balik dari petualangannya, ia membawa oleh-oleh kerangka burung snipe. Awalnya semua orang percaya, tapi sebagian ada yang meragukannya, malah sampai dia dituduh menipu. Tak terima disebut begitu, dirinya pun berjanji akan membawa burung itu hidup-hidup. Dengan tangan terbuka Mans menyambut mereka berdua, dia juga membawa Carl dan Russell, untuk menunjukkan koleksi fosil miliknya. Carl terkejut setelah tahu tujuan utama Mans yang mana ia ingin membawa burung Kevin hidup-hidup kembali ke Amerika Serikat, untuk mengembalikan nama baiknya. Terus dengan polosnya Russell mengatakan, bahwa burung yang diincar sama Mans itu, adalah burung peliharaan Russell, dan hanya Russell lah yang dapat ngejinakin Kevin. Juga di waktu yang bersamaan, Kevin juga berada di atas rumah Carl. Mengetahui akan ada hal yang lebih buruk, Carl segera mengajak Russell pergi dan membawa rumahnya. Mans enggak tinggal diam saja. Mans memerintahkan para anjingnya untuk mengejar mereka, dan membantu mereka menuju jalan keluar. Kevin pun juga ikut membantu dengan membawa mereka lari. Puluhan ekor anjing masih terus mengejar. Balon rumah juga banyak yang pecah karena kena batu. Hingga setelah melompati bebatuan berdiri, mereka berhasil lolos, meskipun Kevin terkena gigitan anjing di kakinya. Kaki Kevin terluka parah. Russell pun ingin mengembalikan Kevin ke anak-anaknya. Awalnya Carl enggak pengen, namun dengan berat hati, Carl membantu dan mengikuti kemauan Russell. Malam pun tiba, Russell bersama yang lain, mengantar Kevin sampai di sarangnya, tapi di belakang mereka, Mans juga udah sampai naik balon udaranya, barang semua anjing peliharaan. Di sana ia menjaring Kevin dan membakar rumah Carl. Di situ Carl sibuk memadamkan api di rumahnya, hingga Mans mendapatkan Kevin dengan mudah. Sekarang Carl, udah nggak mau tahu lagi, yang dia pengenin cuman membawa rumahnya ke Paradise Falls, hingga sampailah ia di tempat tujuannya. Di sana Carl mencoba merenung dan mengingat masa-masa indahnya bersama sang istri. Sedangkan di luar rumah, Russell mencuri balon rumah Carl untuk menerbangkan dirinya, menolong Kevin. Karena udah terlanjur merasa bertanggung jawab atas Russell, Carl pun menurunkan semua barang yang ada di rumahnya untuk terbang ngejar Russell. Di sana Duck juga ikut sama Carl. Russell lebih dulu sampai di balon udara milik Mans, tapi ia langsung tertangkap oleh para anjing. Russell dibawa ke belakang balon udara dan akan dijatuhkan oleh Mans, namun beruntungnya, Carl udah berada di sana. Ia juga berhasil menyelamatin Russell dalam bahaya. Carl bersama Duck masuk ke pesawat balon. Kemudian melalui lubang udara, mereka berhasil sampai ke tempat kurungan Kevin. Tapi mereka harus menghindari anjing-anjing yang lagi berjaga nih, terus namanya insting anjing ya, cuma pakai bola aja mereka udah nurut. Carl berhasil ngebuka kurungan Kevin, di sisi lain Russell dapat masalah baru nih. Mans mengirim anjing dengan pesawat mini mereka, untuk menembak jatuh rumah milik Carl. Sedangkan Carl yang udah berhasil selamatin Kevin, tinggal kabur doang padahal.
Malah ada Mans yang udah megang pedang, pertarungan antar parubaya pun dimulai. Dak melawan para anjing di ruang kemudi, di sana ia berhasil mengalahkan si Alpha, dan sekarang ialah pemimpinnya. Russell yang nyangkut, juga berhasil ngalahin pesawat anjing, dengan mengalihkan perhatian mereka pakai teriakan tupai. Sekarang tinggal Carl bersama Kevin yang masih terus dikejar Mans. Mans yang masih ngotot buat dapetin Kevin, menembak balon rumah Carl, ia terus menembak dan bersikeras untuk mendobrak pintu rumah, dan kebetulan selang itu sudah mau lepas. Carl menyuruh Russell memegang Kevin dan Dak, kemudian saat Mans sudah berhasil masuk ke dalam rumah, Carl memancing Kevin keluar. Mereka berhasil keluar dengan selamat dari dalam rumah, sedangkan Mans terima nasib. Russell, Kevin dan Dak berhasil selamat, rumah Carl mengapung dan perlahan turun ke bawah. Mereka kembali membawa Kevin ke rumahnya. Setelah asik bermain, Kevin bersama anak-anaknya kembali ke sarang mereka, lalu Carl bersama Russell dan sisa anjing lainnya terbang mengudara. Sekarang adalah pengangkatan penjelajah senior. Russell ada di antara anak-anak itu. Russell Di sana, Russell juga mendapat penghargaan kehormatan tertinggi dari Carl. Milik Ellie. Nah, rumah yang ditempati lama oleh Carl sama Ellie, bisa kebetulan banget udah bertengger di samping Paradise Falls. Kemudian film pun selesai. Wah, ternyata filmnya begitu menarik, cocok sekali untuk kalian tonton bersama keluarga. Film ini mengajarkan kalau cinta kita tulus pada seseorang maka perasaan itu akan bertahan sepanjang hidup kita. Ini terbukti dengan perasaan cinta yang dimiliki Carl pada Ellie, hingga cinta mereka dipisahkan oleh takdir. Makanya sahabat InMove, carilah pasangan yang benar-benar mencintai kalian ya. InMove jadi penasaran bagaimana pendapat kalian tentang film ini. Coba komen-komen di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa, selalu dukung channel ini ya. Salam dari kami Intermovie, dadah.